Karomah Syekh Jangkung bernama asli Saridin ini melegenda hingga saat ini. Terungkaplah apa rahasia di balik sosok sederhana yang sejak kecil dikenal wali jadab ini dalam ajaran Syekh Jangkung yang ditulis Syekh Jangkung, yaitu Suluk Saridin. Suluk ini adalah bukti bahwa Syekh Jangkung adalah sosok penyebar agama Islam di wilayah Grobogan masa hidup Syekh Jangkung muda dan wilayah Pati. Ketika dewasa dan sekitarnya, ajaran-ajaran Islam yang diajarkan para gurunya diteladani dan disebarkan di desa-desa dari mulut ke mulut. Tua karomah sejarah hidupnya menjadi daya tarik bagi orang-orang Jawa. Namun Syekh Jangkung adalah sosok guru yang sederhana. Selama hidupnya dia memilih untuk menjadi seorang petani lugu yang tinggal di desa Lando, Pati hingga akhir hayatnya. Masa kecil, dia dipanggil Saridin alias Raden Syarifuddin, putra dari Raden Singaparna Syekh Syafi bersama Ibu Robiah Ataji, Sekar Tanjung. Makam beliau berada di Lando, Kecikayan Kapati. Di sekitar makam tersebut juga terdapat beberapa makam istri-istri beliau, R.A. Retno Jinoli dan R.A. Pandan Arum, dan makam Baku Legen, Prayoguna, dan Bakirah. Dikisahkan dalam babat Tanah Jawa dan kesaksian dari mulut ke mulut yang beredar di masyarakat, semasa kanak-kanak Saridin adalah seseorang yang lugu, dan karena keluguannya itu pula dia sering ditipu dan dimanfaatkan oleh orang lain. Dan pada suatu hari dia dan saudara iparnya yang bernama Branjung diberi oleh orang tuanya warisan satu pohon durian yang banyak buahnya. Kesepakatan terjadi, Saridin memperoleh jatah durian yang jatuh pada saat malam hari dan Branjung mendapat jatah durian yang jatuh siang hari. Tapi sesungguhnya itu kesepakatan itu hanya akal-akalan Branjung. Saat malam tiba, Branjung menyamar sebagai harimau dengan tujuan menakut-nakuti Saridin. Harimau itu tidak lain Branjung. Berita kematian Branjung dengan cepat menyebar ke Seantero Pati. Saridinlah yang membunuh Branjung. Saridin pun diadili dan dihukum setimpal oleh pengadilan di Pati, yaitu penjara. Saridin menjalani masa hukuman tersebut dengan sabar. Keluar dari penjara setelah menjalani hukuman, Saridin mulai mencari ilmu dengan nyantri di pondok di Kudus yang saat itu diasuh oleh Sunan Kudus. Hubungan santri kiai antara Saridin dan Sunan Kudus menghasilkan hubungan yang unik. Sunan Kudus mengakui bahwa Saridin adalah santri yang penuh karomah karena memiliki ilmu kun fayakun, ilmu sabdodadi. Apa yang diucapkan langsung terkabul. Sunan Kudus, apakah setiap air harus ada ikannya, Din? Saridin, ada. Guru mendengar jawaban dari Saridin. Sunan Kudus terheran-heran dan mengutus santri lain untuk mengambil pohon kelapa untuk membuktikan jawaban Saridin. Begitu kelapa dipecah, terjadilah keajaiban. Di dalam batok kelapa itu ada ikannya sungguhan. Sunan Kudus diam-diam kagum dengan karomah Saridin. Namun di balik kekagumannya itu, Sunan Kudus iri karena khawatir nantinya akan kalah populer dari Saridin. Namun rasa gengsi sang kiai tidak mungkin mengutarakan isi hatinya yang kagum. Kejadian lain terkait karomah Saridin, pada suatu ketika di pondok Sunan Kudus ada kerja bakti mengisi bak mandi. Para santri baru membantu harus kecewa karena ember sudah habis dipakai santri lain. Para santri mengolok-olok Saridin agar membantu mengisi bak mandi, namun menggunakan keranjang dari bambu yang jelas tidak mungkin bisa dipakai untuk menampung air. Banyak karomah dari Saridin membuat Sunan Kudus memutuskan untuk mengusir santri ini dari pondoknya. Saridin orang yang suka pamer di pondok ini untuk belajar agama Islam, bukan untuk pamer kesaktian, kata Sunan Kudus kepada santri-santrinya. Gundah gulana dalam pengusirannya, Saridin memutuskan untuk belajar langsung ke Syekh Malaya alias Sunan Kalijaga yang saat itu terkenal sebagai wali yang penuh karomah dan bijaksana. Dalam waktu singkat Saridin lulus dari belajar agama. Saridin memutuskan pulang ke desa asalnya dan mendirikan pondok bersama anaknya. Sebelum pulang, Saridin diberi nasihat dan wejangan kepada Saridin agar pandai-pandai menyimpan karomahnya. Nur anakku Saridin, kamu saya berikan gelar Syekh Jangkung yang artinya doa, agar kamu bisa jangkung lan jampangi kaum di sekitar tempat tinggalmu kelak. Semua karomahmu terjadi atas izin Allah SWT, dan simpanlah baik-baik karomahmu untuk berdakwah. Jangan pernah sombong dan mempertunjukkan karomahmu bila tidak perlu, kata Sunan Kalijaga. Baik Bopo guru sejatiku, kata Saridin. Singkat cerita, Saridin pulang ke kampung halamannya di Pati melintasi hutan roban yang saat itu sangat ditakuti karena kerajaan siluman. Banyak korban dari masyarakat yang hilang di hutan karena menjadi makanan siluman-siluman di hutan besar yang angker ini. Saat itu menghadiahi Saridin dengan menikahi Retno Jinoli, kakak dari Sultan Agung. Pasangan Saridin Retno Jinoli ini akhirnya memiliki keturunan, sang anak yang dinamakan Momok. Sedangkan Retno Jinoli dipanggil dengan panggilan kesayangan Bokno Momok.
Dikisahkan Saridin dan sang anak lelakinya momok membangun pondok pesantren di desa Lando ini desa terakhir sampai Saridin wafat. Untuk menghidupi pondok, mereka babat alas dan membuat sawah serta menjadi petani. Untuk memudahkan pekerjaan, Saridin memiliki kerbau untuk membajak sawah. Suatu hari karena kelelahan dipakai untuk membajak sawah maka kerbau ini mati. Saridin pun datang dan meniup kepala kerbau. Ajek, kerbau itu bangun dan hidup kembali. Kerbau itu disebut kerbau Lando karena berasal dari kerbau desa Lando. Kerbau yang didoakan Saridin agar hidup kembali ini memang istimewa karena setelah kerbau ini benar-benar mati karena usia tua. Bila seseorang memiliki jimat berupa sisa kulit dan tulang belulangnya maka seseorang itu bisa kebal terhadap semua jenis senjata. Hingga saat ini sisa bangkai kerbau Lando itu masih disimpan di museum sederhana di area makam Syekh Jangkung atau Saridin. Di akhir hayatnya, Syekh Jangkung atau Saridin berpesan agar kelak kalau dirinya wafat maka kerbau Lando itu juga harus disembelih. Para santri dan keluarganya benar-benar melaksanakan pesan ini ketika Syekh Jangkung Selatan khususnya desa Kayen, Sukolilo, Gabus, dan Winong. Demikian sedikit riwayat hidup Syekh Jangkung dan akhirnya akan kita coba mengungkapkan inti dari pelajaran yang disampaikan beliau yang terangkum dalam suluk Saridin atau Syekh Sumadep Mawi Timuri Pakerti. Paktining Budi Kang Fitri, sujud ingsun, ingat sanet zat kang maha suci. Bismillah, malam ini hamba menghadap mengawali meraih hikmah, atau hikmah budi yang suci, hamba bersujud di hadapan keagungan yang maha suci. Bismillah ar-Rahman Rabu Bengi, malam Kamis tanggal 15, bulan Poso Posoning ati ngilangi fitnah, Posoning rogo ngeker tingkah. Bismillah ar-Rahman Rabu malam Kamis tanggal 15 bulan Ramadan, puasa hati menghilangkan fitnah, puasa raga mencegah tingkah buruk. Bismillah, du pangeran kang maha suci. Niat ingsun dalu niki, kaula kang nawiti, nulis serat kang ingsun arani, serat hidayat bahrul kalbi, anggayu sangkan palaning dumadi. Bismillah, wahai Tuhan yang maha suci. Niat hamba malam ini, hamba yang mengawali, menulis surat yang dinamai Surat Hidayat Bahrul Kalbi, untuk memahami asal tujuan hidup ini. Tansah ngajak ing laku dengki, ngedohi perkawis kang wigati. Bismillah, wahai Tuhan semoga engkau menjauhkan dari nafsu hamba ini, yang buruk sifatnya, senantiasa mengajak berlaku dengki, menjauhi perkara yang baik. Bismillah, kanti nyebut asmaning Allah, zat ingkang maha welas, zat ingkang maha asih, kaula nyiwun, kanti tawasul marang Gusti Rasul, Rasul kang aran Nur Muhammad, mugia kerso parisa pangat, kanti pambuka umul kitab. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha penyayang, hamba memohon, melalui perantara Rasul, Rasul yang bernama Nur Muhammad, semoga berkenan memberi syafaat, dengan pembukaan membaca umul kitab. Santulis kersaneng rasa, rasaning wong tanah Jawa, santulis kersaneng ati ning jiwa kan Jawi, ati kan suci, tanda urip kan sejati, santulis kersaning agami, ageming diri ingkang suci. Hamba tulis karena rasa, perasaan orang tanah Jawa. Hamba tulis karena hati, hati dari jiwa yang keluar, hati yang suci, tanda hidup yang sejati. Hamba tulis karena agama, pegangan diri yang suci. Kang tinulis dudu ajaran, kang tinulis dudu tuntunan. Iki serat sakder memahami, opo kang tinebut ing kitab suci. Iki serat amung mangerteni, tindak lampah kanjeng Nabi. Yang tertulis bukan ajaran, yang tertulis bukan tuntunan. Surat ini sekadar memahami apa yang tersebut dalam kitab suci. Surat ini sekadar mengetahui perilaku hidup kanjeng Nabi. Lampahi konco ingkang tebi saking budi, budini rasa kamanungsan sirna ilang apakah dari tuntunan. Apa yang ada di surat ini hanya rasa kesedihan hati, hati yang tiada berdaya melihat sikap perilaku saudara yang jauh dari budi, budi rasa kemanusiaan. Hilang sudah apa yang menjadi tuntunan. Mugi-mugi dadi hopi tutur, marang awak dua ingsun, syukur yu merambahi para sadulur, nyoto iku dadi sesuwun, ingi arsane, sat kang luhur. Semoga menjadi petunjuk terhadap diri hamba sendiri, syukur bisa berguna untuk sesama, itulah yang menjadi permohonan di hadapan Zat yang Maha Agung. Mangertiu sira kabeh narimoho kanthi sareh, opo kang dadi totoran aturan, opo kang dadi pinestenan anggon semua, terimalah dengan segala kerendahan jiwa. Terimalah dengan tulus dan rela apa yang menjadi ketetapan dan aturan, apa yang telah digariskan untuk mengabdi pada keagungan Tuhan. Basa sarak istilah arbi, tada isyarat urip niki, mual tengi ngampik milih pundi ingkang dipun lampahi anggoning ngabdi marang ilahi.
Sarengat ikutan orang keno tinggal selagi kuoso, agem di kang wigati, cecekelan maring kitab suci, amrih murih rahmating Gusti. Apa yang telah disyariatkan hendaknya jangan kita tinggal. Selama diri ini mampu untuk menjalankan aturan yang menjadi pegangan hidup kita. Aturan yang sudah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Itu semua, tidak lain hanya usaha kita untuk mendapat rahmat dan pengampunan dari Yang Maha Kuasa. Sarengat iku kena den aran, patemone badan lawan lesan, ono maneh kang pepiling, sareh anggone khidmat, himbah ngabdi marang zat. Syariat juga diartikan sebuah pertemuan antara badan dengan lisan. Bertemunya raga dengan apa yang dikata. Ada juga yang memberi pengertian bahwa syariat adalah pasrah dalam berkhidmat, menyembah dan mengabdi pada keagungan Yang Maha Suci. Sarengat utawi sembah raga iku, pakar tining, wong amal kang laku, sesuci na asarana saking warih, kang muslumrah, 5 waktu, wantu wataking wawaton. Syariat atau sembah raga itu merupakan tahap persiapan di mana seseorang harus melewati proses pembersihan diri dengan cara mengikuti peraturan-peraturan yang ada dan yang sudah ditentukan rukun Islam. Mulo ini iringo kang tinebut iki, sadat, sholat kanti khidmat, zakat bondo lawan badan, poso sak jroning bulan Ramadan, tinemu haji pinongko mampu, ngudi luhuring budi kang estu. Puasa pada bulan Ramadan atas nama pengabdian pada Tuhan, menunaikan ibadah haji untuk meraih kehalusan budi pekerti. Dimo cukup tan kurang dari rukunnya agami Islam, wajib kagam ingkang balik, ngakil, eling tur kinarasan, menawi lali menjadi ketetapan sebagai rukun Islam. Wajib dilakukan bagi orang Islam yang sudah balik, berakal, tidak gila dan sehat. Adapun jika lupa menjalankan hendaknya diganti pada waktu yang lain. Syaringat ugi kawastanan, laku sembah mawi badan, sembah suci maring yang ingkang nyipto alam, sembah yang tinemu pungkasan. Syariat itu dinamakan melakukan penyembahan dengan menggunakan anggota badan, menyembah pada keagungan Tuhan, Tuhan yang menciptakan alam. Sembahyang, begitu kiranya nama yang diberikan. Sampun dados pengawitan tiang ingkang bebet Islam, hanya seni wujuding pangeran, maho sadat kanti temenan, madep mantap anganing iman. Sudah menjadi pembukaan bagi orang yang ingin masuk Islam, bersaksi akan wujudnya Tuhan, bersungguh-sungguh membaca syahadat, disertai ketetapan hati untuk beriman. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tinucapo mawi lisan, penuh kesadaran tanpa paksaan. Masukkan maknanya ke dalam hati. Semoga menjadi pusaka untuk terus mengabdi. Tan ana pangeran kang wajib den sembah kejawi amung Gusti Allah, semanten ugi Rasul Muhammad kang dadi lantaran pitulung umat. Hamba bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Sud. Begitu pula dengan Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi perantara pertolongan umat. Syarat limo ajo lali, kadas najis, badan kedah suci, tutup aurat kanti kiat, jumeneng panggonan boten melarat, ngerti waktu madep kiblat, sampurno ingkang dipun serat. 5 syarat jangan lupa, badan harus suci dari hadas dan najis, menutup aurat jika tidak kesulitan, dilaksanakan di tempat yang suci, mengerti waktu untuk melakukan salat, lalu menghadap kiblat, sempurna sudah yang ditulis. Walulaskan dari mufakat, rukun sahang lakoni salat, liat ngejuk, ngedek ingkang kiat, takbir banjur maha surat, Al-Fatihah ampun ngantos lepat. 18 yang menjadi mufakat, rukun sahnya menjalankan salat, niat melakukan salat, berdiri bagi kita yang mampu, mengucapkan takbiratul ikram membaca surat, Al-Fatihah jangan sampai keliru. Rukuk tumakninah banjur ngadek aran iktidal kanti jejak tumakninah semantan ugi banjur. Rukuk dengan tenang lalu berdiri, disebut itidal dengan tegap. Hendaknya juga tenang seperti rukuk. Lalu sujud turun ke bumi bersama tumakninah yang benar, dinamakan tumakninah. Diam sebentar setelah bergerak, 11 iku lungguh antara nerong sujudan, tumuli tumakninah, kaping, telulas lungguh akhir, banjur, maos pamuji dikir. 11 itu duduk di antara 2 sujud, disertai tumakninah, 13 duduk akhir, lalu membaca pujian zikir. 15 iku moco solawat kagem Gusti Rasul Muhammad, tumuli salam kang kawitan, serta niat rampungan, tertib sempurna dadi pungkasan. 15 membaca salawat kepada Rasul Muhammad, kemudian salam yang pertama bersama niat keluar salat, tertib menjadi kesempurnaan. Sakat ikus dari perintah. Dan lampahi setahun pindah, tumplak wongkang ricinetorah, supados bersih awak lan bondo. Ojo pisan-pisan awak duweleno,
Zakat sudah menjadi perintah dilakukan setahun sekali bagi orang yang hartanya berlimpah supaya bersiraga dan harta. Jangan sekali-kali kita malam bodoh Idul Fitri. Zakat firah dan arani. Bersiha ke badan lawan ati. Zakat ma'al ugo mengkono. Nanging kaprahing do orak lelo. Ampun supaniating ati. Melakoni rukun parduna agami lillahi ta'ala iku prentetno. Amrih murih ridaning Gusti supados dadi abdi kang mulyo. Jangan lupa niat di hati menjalankan rukun peradunya agama. Karena Allah tanamkanlah untuk mendapat keridaannya, supaya menjadi hamba yang mulia. Islam balek iat ngakal, papat sampun kinebatan, wonten malek ingkang lintu. Islam balek lawan ngakal, dado syarat melampahi siam. Islam balik kuat, berakal 4 sudah disebutkan, ada juga yang mengatakan, Islam balik dan berakal menjadi syarat menjalankan puasa. Kado syarat rukun ugi sami. Kedah dilampaikan ti wigati, niat ikhlas droning ati. Cegah dahar lawan momber. Menjuji makaping telune. Muta-muta kan digawe. Seperti syarat, rukun juga sama. Harus dijalankan dengan hati-hati. Niat ikhlas di dalam hati. Mencegah makan dan minum. Jangan bersetubuh nomor 3. Jangan memuntahkan sesuatu karena sengaja. Papat jangkep sampun cekap dadu syarat rukun pasah. Ngatos-ngatos ampun lena. Mugio hasil ingkang dipun seja. Tentreming ati urip kang mulia. 4 genap sudah cukup. Menjadi syarat rukunnya puasa. Hati-hati jangan terlena. Semoga berhasil apa yang diinginkan. Tentramnya hati hidup dengan mulia. Limo akhir dari kasampurnan. Dilampahi rukun pardune Islam. Bidal zaroh ing tanah Mekah. Menawi kiat badan torah. Bego manah tinggal pitnah kamanungsan. 5 terakhir menjadi kesempurnaan. Menjalankan rukun fardunya Islam. Pergi siarah ke tanah Mekah. Jika kuat dan hartanya berlimpah. Hati rela menjauhi fitnah kemanusiaan. Pitu dari sepakatan, syarat kajikan temenan, Islam balik nyakal, merdeka, ananing banda lawan sarana, aman dalan sertana panggonan. 7 jadi kesepakatan, syarat haji yang betulan, Islam balik, berakal, merdeka, adanya harta dan sarana, aman jalan beserta tempat. Ikram serta niat dari rukun kang kawitan, wukuf antang ing ngaropah, tawaf melakumu bengi Ka'bah, 5 sangi ojo lali, sopa marwah pitu bola bali. Ikram beserta niat menjadi rukun yang pertama, tawaf berjalan mengelilingi Ka'bah, 5 sa'i jangan lupa, safa marwah 7 kali. Muji syukur zat kang rahman, tarekat iku sak dermodalan, panemu nulisan ing pikiran, nimbang nganting lawan henang bener luput sirakan tiheling. Puji syukur zat yang penyayang, tarekat hanyalah sekadar jalan, bertemunya ucapan dalam pikiran, menimbang memilih dengan tenang, benar tidaknya engkau dengan penuh sadaran. Tarekat ugi kawastanan, sembah cipto kang temenan, gegah nafsu kang ngambra-ambra, menjauhi sifat keburukan, berserah di hadapan Tuhan. Semantan ugi Allah pitutur, makna tarekat ingkang luhur, dan serupa akan kados goro, minongko sarengat dadus perahu, kang tinemu mawi ngilmu. Kiranya juga memberi penuturan makna tarekat yang luhur diibaratkan laksana samudera, dengan syariat sebagai perahunya, yang ditemukan dengan ilmu. Bila ampun ngantos luput, dingin melampahi sarengat, tumuli tarekat menawi kiat. Namun kaprah piyambak niki, dan jangan sampai keliru mendahulukan menjalani syariat, kemudian tarekat jika mampu, namun umumnya kita ini lupa saat memulai. Bila sasampunipun dalam sawah sesulungan, ugia tansah pinaringan, jembaring dalam kanugrahan, rahmat welas asing pangeran. Maka setelahnya hamba senantiasa memohon, semoga terus mendapat lapangnya jalan anugerah, cinta dan kasih sayang Tuhan. Namun sampun kinucapan rong sadat kanti iman, hal puniko dreng nyekapi, kan dari budi pekerti, basuh resek sucining ati. Jika sudah diucapkan 2 syahadat dengan iman, 2 ini belumlah cukup untuk mengurai budi pekerti, membasuh bersih sucinya hati. Wujud kidam lawan baka, mukhalafah lil kawadisi. Seyogyanya juga mengerti sifat keagungan Tuhan, 20 mudah dimengerti, wujud kidam dan baka, mukhalafah lil hawadis. 5 qiyam binafsihi, wahdaniyat, kodrat, irodat, songo ilmu doso hayat. Samak basar lawan kalam, 14 iko aran kadiran, 5 qiyamuhu bina nafsihi, wahdaniyat, kodrat, iradat, 9 ilmu, 10 hayat, samal squal, basar, kalam, 14 kadiran. Muridan kaping 15 aliman hayan pitulasa, lawan samian ampun supe banjur basiron madek mantap, muta kaliman ingkang tetap. Muridan nomor 15, aliman hayan nomor 17, kemudian samian jangan lupa, terus basiran dengan mantap, muta kaliman yang tetap.
Nuli papat kinanggitan dari sifat muliana utusan sidik, tablik orang mungkur patonah sabar kanti serah, anten meneng teteping amanah. Kemudian 4 disebutkan menjadi sifat kemuliaan utusan, sidik, tablik tidak mundur, fatanah sabar dengan berserah, diam tenang bersama amanah. Kalah doso sampun kasebat, mugio angsal nikmating rahmat, tambah sekawan tansa ingeti, dadiho dalan suci niati, gerto sisir yang widi. Timang waktu dipun pasti, gikel negem suci ning agami budi kang nami Islam, Rasul Muhammad dadi lantaran, temurun sapangat rahmat lan salam. 5 waktu sudah pasti, memegang kesucian agama budi yang bernama Islam, Rasul Muhammad yang menjadi perantara, turunnya pertolongan, rahmat, dan keselamatan. Rino wengi ojo nganti lali menawi kiat anggonen nglampahi kronten salat dadi tondo, tulus ikhlasin manah kita yepeng agami tanpa pamakso. Siang malam jangan lupa jika kuat dalam menjalani karena salat menjadi tanda tulus ikhlasnya hati kita mengikuti agama tanpa dipaksa. Isak subuh kantitu tumuli luhur lawan asar dumugi maghrib ampun kesasar lumampahanon serah lan sabar jangkep gansal dengan Islam. Isyak subuh dengan penuh kemudian luhur dan asar sampai maghrib jangan kesasar jalanilah dengan pasrah dan sabar genap 5 disebut Islam. Kanti nyebut asmana Allah. Saat niki kita badai milai budari makna ingkang wigati. Makna sastu 5 waktu. Pramila ingsun sesuwunan. Tambahin dungu panjengan. Dengan menyebut nama Allah. Sekarang kita akan mulai mengurai makna yang tersembunyi. Makna sesungguhnya 5 waktu. Karenanya hamba memohon. Tambahnya doa Anda sekalian. San kawiti lawan ngisak, waktu peteng jroning awak mengikinancan cahaya bulan, satan lintang tambah padam, waktu gelap dalam jiwa malam bersama cahaya bulan bersanding bintang bertambah terang menerangi gelapnya jalan. Semono ugi awak ngira, wonten jroning rahim ibu, bukan tanpa konco ambung cahyo ulasin gusti, ingkang tansah bencangi. Seperti itu jasad kamu di dalam rahim seorang ibu sendirian tanpa teman, hanya cahaya kasih Tuhan yang senantiasa menemani. Kemuli subuh saku sefajar banjur seringan metu makbiar, padang jinglang sedanten kahanan, sami guyu awak kinarasan, lumampah mudi panguripan. Kemudian subuh setelah fajar lalu matahari keluar bersinar, terang benderang semua keadaan bersama tertawa, badan sehat berjalan mencari kehidupan. Yu sedulur mangertia iku dadi tanda lahiring sira, lahir saking jroning batin, batin ingkang luhur, batin ingkang agung. Wahai saudara mengertilah, itu menjadi tanda kelahiranmu, lahir dari dalam batin, batin yang luhur, batin yang agung. Serngeneng, leren sedelok konmu agawo. Suhur terangnya siang menancap di atas ubun-ubun panas kiranya kau rasakan jatuhnya cahaya matahari berhenti sebentar dalam bekerja. Semono ugo podo gatekno lumampahing umur siro, awet cilik tumeko gede dibanding akal bisa bedaka becik lan olo kelakuna. Seperti itu juga pahamilah perjalanan hidup kamu dari kecil hingga dewasa saat akal bisa membedakan baik dan buruk perbuatanmu. Ngasar sak durung surup ati-ati noto ing ati. Caus no opokang dari kekarat, ojo kesusungon mulumaku sak dermo buruh wonetsu. Asar sebelum terbenam, hati-hatilah menata hati. Persiapkan apa yang menjadi keinginan. Jangan tergesa-gesa kamu berjalan. Hanya sekadar menuruti hawa nafsu. Mulo podo waspadaha, do dijogo agemaning jiwa. Yung ini iki kang aran urip. Cilik, jadi tumeko tuwong. Biso sirong rumang sani. Pojo sirong rumongso biso. Maka waspadalah, jagalah selalu pegangan jiwa. Ya seperti ini yang namanya hidup. Kecil, besar, sampai tua. Bisalah engkau merasa, janganlah seringan surup ini arah keblat, purna oleh madang jagat. Menggo mega kuning kemudian keluar, tanda siang sudah terlewat. Du sederek mugio melok, bili urip mung sedelok, cilik gede tumeko tua, banjur pejasak nalika, wangsul mersana zat kang kuasa. Wahai saudara saksikanlah bahwa hidup hanya sebentar, kecil, besar, sampai tua, kemudian mati seketika kembali ke hadapan yang kuasa. Lamun siru kanugrahan pikantuk rici ora kurang gunak nu kanti wicaksono, ampun supo menawi tirah ngedalaken sakat fitrah. Jika engkau diberi anugerah mendapat rezeki tidak kurang, gunakanlah dengan bijaksana, jangan lupa jika tersisa mengeluarkan sakat fitrah. Sakat umantan gresiki awak lahir batin boten risak menawi bondotasi luwih tumancep noroso asih, sakat mol kanti pekulih. Sakat untuk membersihkan diri, lahir batin tidak rusak. Jika harta masih berlimpah, tanamkanlah rasa belas kasih, sakat kekayaan tanpa pamrih. Pakir, miskin, tiang jroning paran, ibnu sabil kawasanan, lumampah ngamil, tiang ngatah utang, rikab, tiang ingkang berjuang, mualaf nembemlebu Islam,
fakir, miskin, orang berpergian, insabil dinamakan. Kemudian amil, orang yang banyak hutang, budak, tiang ingkang berjuang, mualaf yang baru masuk Islam, kamanungsan supados asal teping iman. Zakat melatih jiwa dan raga menjalankan kebajikan dengan rela, merasakan penderitaan sesama, mengurai sifat kemanusiaan, supaya mendapat tetapnya iman. Posoning rogo enteng dilakoni, cegah daharlan, membejroning ari, ananging pasaning jiwa, ikukang kudu dan reksa, tumindak asis pining celah. Puasa badan mudah dilakukan, mencegah makam dan minum sepanjang hari. Namun puasa jiwa, itu yang seharusnya dijaga. Menebar kasih sayang menjauhi pencelaan. Semantan ugi pasaning ati, tumindak alus sarengi budi supados munduh wohing pakerti, pilu mahasing sepi, mayu hayuning bumi. Demikian pula puasa hati, sikap lemah lembut sebagai cermin kehalusan budi, supaya mendapat kebaikan sesuai dengan apa yang diingini. Tiada harapan yang diinginkan, kecuali hanya ketentraman dan keselamatan dalam kehidupan. Kaji dari kasampurnan, rukun 5 kinebatan, mungguhing, dan tentiang Islam, sarohi tanah ingkang mulio menawi tirhanan bondo. Haji menjadi kesempurnaan rukun 5 yang disebutkan untuk semua orang Islam, mengunjungi tanah yang mulia, jika ada kelebihan harta. Tapi janganlah engkau keliru memahami apa yang dituju, karena haji hanya sekadar jalan bukan tujuan kemuliaan badan, jika pulang dipanggil Pak Haji. Kaji ugi dari latihan, pisahin siro ninggal kadonyan bojo, anak lan keluarga, kerabat karep, sederek sedaya, kanca, musuh lolelakna. Haji juga untuk latihan perpisahanmu meninggalkan keduniaan, istri, anak, dan keluarga karib kerabat, semua saudara, teman, dan musuh relakanlah. Wallahu alam bisawab.